Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kewajiban kita untuk berangkat ke Baitullah Mekah ketika Allah memampukan, entah waktu, lebih-lebih biaya dan semacamnya. Perintah haji ini sebagai pelengkap sahnya kita sebagai seorang muslim dan hanya perlu dilakukan sekali saja dalam hidup. Baitullah sendiri adalah tempat yang sangat spesial. Di sana segala amalan kita, misalnya sholat, nilainya digandakan oleh Allah. Dan sebaliknya, di tempat ini segala prasangka buruk ataupun kemaksiatan akan dibalas kontan saat itu juga. Ada banyak cerita tak masuk akal tentang keajaiban Baitullah. Termasuk di dalamnya adalah kisah-kisah mencengangkan yang muncul sebagai dampak perbuatan buruk si pelakunya. Ulama selalu menyarankan agar sebelum kita berangkat menuju rumah Allah ini, tata dulu niat dan hati kita. Serta yang penting adalah biaya yang digunakan tak pernah tercampur harta haram. Nasihat ini sangat benar adanya. Pasalnya banyak orang yang tidak mengindahkan hal tersebut dan akhirnya mengalami suatu yang tak akan mungkin dilupakan si pelakunya. Berikut kisah yang mencengangkan ini menjadi bukti jika Baitullah Mekah adalah tempat yang terjaga kesuciannya, yang sangat menarik untuk kita simak. Yang pertama, cerita wanita berhaji 5 kali tapi tak melihat Ka'bah. Kisah ini sangat populer di Mesir dan menjadi cerita turun-temurun dari generasi ke generasi. Diceritakan suatu ketika seorang ibu bersama anaknya yang masih muda memutuskan untuk berangkat haji. Singkat cerita, setelah sesampainya di sana, si anak tersebut berderai air mata lantaran untuk pertama kalinya melihat Ka'bah. Namun sang ibunya hanya terheran-heran karena ia tak melihat bangunan apapun. Keduanya pun bingung dan berdebat kecil. Namun si pemuda pun mengambil jalan tengah dengan kembali mengajak ibunya berhaji tahun depan. Bersihkan hati kita sebelum berhaji agar mampu menikmati syahdunya memandang Ka'bah setelah tahun kedua sesuai haji pertama. Tetap saja si ibu ini tak bisa melihat Ka'bah. Sang pemuda pun tak menyerah hingga 5 kali ia berhaji dengan sang ibu. Namun tetap saja Ka'bah tak mampu dilihat si ibu. Lalu sang pemuda ini pun menceritakan kisah sang ibu itu kepada seorang ulama. Sang ibu pun mengaku jika di masa lalunya ia pernah melakukan kezaliman. Ketika muda ia pernah bekerja sebagai perawat. Namun lantaran sering kesal dengan pekerjaannya, ia sering melakukan penyiksaan kepada mayat-mayat. Ternyata hal ini yang membuat sang ibu dibutakan matanya saat berhaji. Sayangnya belum sempat bertaubat, sang ibu tersebut meninggal dan kabarnya kuburan tempatnya disemayamkan selalu menyempit dari waktu ke waktu. Kedua, kisah seorang wanita yang koma saat menginjak kakinya di Mekah. Cerita ini sering diberikan para ustadz dalam berbagai tausiah. Jadi bisa kita percaya dan yakini kebenarannya. Kisah ini diceritakan oleh seorang ketua rombongan haji yang setelah melihat kejadian sendiri, ia makin yakin akan kebesaran Allah. Diceritakan pada seorang ibu dari rombongannya terlihat sangat antusias dalam perjalanan menuju Mekah. Hingga ketika kakinya menginjak tanah setelah turun dari bus, sang ibu langsung pingsan. Si ketua rombongan ini pun kaget bukan main, lalu bergegas membawa si wanita ini ke rumah sakit. Berhari-hari si wanita tersebut tidak sadarkan diri dan dokter mengatakan jika ia koma. Bahkan setelah haji selesai, sang wanita masih belum bisa membuka matanya. Hingga akhirnya pada suatu ketika sang wanita ini sadar dan menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Sang ketua rombongan ini pun mengatakan jika sang wanita tersebut menceritakan banyak hal. Siapa yang menyangka jika selama koma sang wanita ini diazab oleh Allah. Ditunjukkanlah deretan siksaan yang tidak bisa digambarkan. Sang ibu tersebut mengatakan jika sebelum berangkat haji ia adalah orang yang sama sekali tak pernah melakukan ibadah, entah sholat, puasa dan sebagainya. Haji pun hanya gara-gara ikut-ikutan saja, hingga akhirnya Allah menunjukkan kekuasaannya. Diceritakan pada akhirnya si wanita ini bertaubat sejadi-jadinya dan mengkodok semua sholatnya di depan Ka'bah. 3. Kehilangan uang dalam sekejap. Jangan pernah berbohong atau melakukan dosa-dosa lain ketika berada di Baitullah. Pasalnya Allah pasti akan langsung memberikan balasan atas perbuatan tersebut saat itu juga. Kejadian seperti ini pernah dialami oleh seorang jamaah haji Indonesia beberapa waktu silam. Diceritakan jika saat itu si jamaah haji ini tengah berdoa dan berzikir di depan Ka'bah. Lalu kemudian ia menerima panggilan telepon dari saudaranya yang mengatakan ingin dibelikan suatu
dari Arab. Si jamaah ini mengatakan ia tak punya uang bentuk membelikan saudaranya oleh-oleh. Si jamaah ini berbohong, pasalnya ia sebenarnya menyimpan cukup banyak uang di kopernya. Setelah selesai berdoa, ia pun pulang dan iseng-iseng mencoba untuk membuka kopernya. Betapa kagetnya si jamaah ini karena uang yang ada dalamnya lenyap, tak tersisa 1 rial pun. Pada akhirnya ia harus hidup miris gara-gara uangnya lenyap begitu saja. Inilah bukti kalau perbuatan tidak benar pasti langsung dibalas oleh Allah. 4. Aurat terbuka berulang kali saat berhaji. Pakaian ihram wanita kurang lebih hampir sama seperti mukena yang menutupi seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Pakaian ihram ini sangat rapat dan tidak akan mudah menyingkap ketika tertiup angin sekalipun. Tapi kejadian yang berkebalikan pernah dialami oleh seorang jamaah haji wanita asal Indonesia. Si jamaah ini mengatakan jika berulang kali auratnya tersingkap saat haji, padahal anehnya tidak ada angin ataupun apapun. Kejadian ini terus-menerus terjadi hingga membuat wanita ini bingung dan kemudian bertaubat kepada Allah. Singkat cerita, akhirnya diketahui jika uang haji yang dipakai oleh si jamaah ini ternyata berasal dari uang haram. Mungkin ketika di Baitullah, Allah sengaja menampakkan auratnya sebagai tanda jika kita harus malu mengunjungi Ka'bah tapi dengan uang haram. Baitullah memang sangat terjaga kesuciannya, sehingga untuk mengunjunginya pun kita harus senantiasa berhati bersih pula. Bertaubat akan jadi cara yang sangat bagus untuk menghindari hal-hal buruk ketika beribadah di sana. Banyak orang yang mengatakan semua perbuatan buruk pasti akan langsung dibalas kontan saat berhaji. Hal ini memang benar dan sudah dialami banyak orang. Sucikan hati, sucikan pikiran dan juga perbuatan sebelum melaksanakan ibadah haji atau umroh. Semoga kita semua diberi kesempatan bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah kisah mencengangkan Baitullah Mekah, tempat yang terjaga kesuciannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.